Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kampung, selanjutnya Bapak Ibu Majelis Guru dan staf SD Negeri Kampung yang saya banggakan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu hadir di kelas saya ini dalam rangka penyampaian atau destinasi budaya positif. Tentunya bersama saya, calon guru pemula angkatan 9 dari Kabupaten Sorolangun. Destinasi budaya positif ini merupakan bagian tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani saat ini. Baik Bapak Ibu, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menjelaskan panjang lebar ini budaya positif, contoh-contoh dari budaya positif. Untuk memulai, biasanya kita kalau memulai dengan kelas itu ada briefing ya Bapak Ibu. Nah, untuk memulai destinasi pada hari ini kita briefing dulu. Boleh saya minta waktunya berdiri sebentar. Nah, menari di atas menara. Pernah dengar? Belum. Oke. Kalau Marina tangannya sini. Nanti kalau saya bilang Marina tangannya di sini. Kalau menari begini. Ya. Kemudian kalau menara tinggi, begini ya, di menara. Nah di atas dulu, di atas gini. Kalau menara nanti jinjit kaki. Tangan dua boleh, satu boleh. Kita ulangi, percobaan dulu. Marina menari di atas menara. Paham? Oke, kita mulai. Saya dibuatnya cepat-cepat, jadi harus konsentrasi. Siap ya? Jangan ikuti tangan saya. Jangan ikuti tangan saya karena tangan saya berbeda dengan apa yang saya sebutkan. Oke, kita mulai. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Jangan ikuti tangan saya. Ya, boleh agak benar-benar fokus ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Di atas menara, Marina menari, menari, Marina di atas menara, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, tangan untuk semua. Ya, baik Bapak Ibu, kembali ke acara kita pada hari ini, yaitu destinasi budaya positif. Sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, ketika saya menyebutkan budaya positif, apa yang terpikirkan di benak Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan? Positif, berarti kegiatan yang baik, kegiatan positif. Ayo, coba kasih contoh. Kegiatan yang baik boleh. Oke, contoh gotong royong. Ada lagi? Membantu. Oke. Bagus ya. Ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Betul sekali. Ada lagi? Ibu SD? Budaya positif contohnya? Membersihkan dalam kelas, menjaga kebersihan kelas. Oke, budaya kebersihan. Cukup ya. Budaya positif segala sesuatu yang kita lakukan yang bermanfaat ya, bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain. Nah, itu adalah budaya positif. Budaya positif ini terdiri dari beberapa konsep. Sebenarnya tadi yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah itu sudah merupakan budaya positif.
positif. Tapi dia hanya menyebutkan satu bagian, yaitu disiplin. Ya, disiplin merupakan budaya positif, betul. Dia Bapak Ibu Prasekolah tadi menjelaskan bahwa disiplin itu panjang lebar, sampai disiplin di dalam kelas, di luar dan disiplin di luar kelas. Baik Bapak Ibu, budaya positif ini terdiri dari 6 konsep. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang tadi sudah disinggung tidak sedikit oleh Ibu Kepala Sekolah, itu bagian dari disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ada 8 konsep inti dari disiplin. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang ke-8 ada segitiga restitusi. Dari ke-8 tersebut ada tidak yang asik bagi Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Itu yang menurut Bapak Ibu asing ya, baru mendengar. Sama, saya pun juga baru mendengar sejak di CGP. Tapi sebenarnya itu sudah kita terapkan di sekolah. Nanti akan kita bahas satu persatu mengenai konsep itu sendiri. Nah, ini konsep yang pertama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pikirkan Bapak Ibu, apa yang terlintas di kepala Bapak Ibu mengenai pembelajaran paradigma baru? Coba pikirkan. Ayo, sini Bu. Pembelajaran dengan paradigma baru yang terlintas di pikirannya. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pelajaran dengan sesuai dengan kemajuan. Ayo Bu. Pembelajaran Juga boleh. Oke. pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman atau modern. Kita mengikuti. Pelajaran yang anggaran yang baru sekarang misalnya guru merdeka. Nah, yang ke-13. Ya, pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Oke. Ada lagi? Ibu sebelah sini. Ada lagi? Apa yang terlintas pikiran mengenai pembelajaran paradigma baru? Saya jelaskan ya. Kalau kita melihat ke belakang, sebelum kurikulum itu selalu berubah kan Bapak Ibu. Nah, berubahnya kurikulum dan kita laksanakan itu merupakan paradigma baru. Kemarin itu ada namanya kurikulum KTSP, pertama ya KTSP. Kemudian berubah lagi menjadi kurikulum K13. Kemudian sekarang berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka. Nah itu merupakan paradigma baru. Paradigma barunya kita harus mengikuti dan mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mengikuti. Paradigma baru yaitu kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum Merdeka ini menekankan kita sebagai pendidik itu harus mengajar sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan murid, bukan sesuai dengan keinginan kita. Ya, nah disinilah ada kata berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Adakah Bapak Ibu yang mengenal kata berdiferensiasi? Kolaborasi juga. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan anak. Sudahkah kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Nah, itu adalah PR kita. Jadi, jika belum, mari kita sama-sama mencari bagaimana caranya supaya pembelajaran di kelas itu berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini Bapak Ibu merupakan pembelajaran bersifat pada murid, terpusat pada murid, dan kita sebagai pendidik harus
boleh lagi Bapak Ibu mengajar itu berpusat pada guru-guru yang menentukan pembelajaran hari itu, tidak. Kita harus meminta murid menentukan sendiri pembelajaran apa yang dia inginkan. Itu namanya pembelajaran sendiri. Kita tidak lagi harus membagikan buku-buku tulis, kata tidak. Kita harus membuat murid senang belajar dengan kita, paham dengan apa belajar kita. Nah itulah tadi apa namanya Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa kita pendidik sebagai among. Among itu artinya kita menghamba pada murid. Menghamba di bahasanya itu ya. Menghamba itu maksudnya kita mengikuti kemauan murid, bukan lagi murid yang mengikuti kemauan kita. Itu merupakan bagian dari disiplin positif yang berada di pembelajaran baru. Nah, pembelajaran bagi apresiasi ini tujuannya apa? Tujuannya membentuk siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Semua tahu kan profil pelajar Pancasila? Tahu? Apa dimensi profil pelajar Pancasila? Pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 5 dimensi. Itu sebenarnya sudah jauh-jauh ya. Sudah dari awal kurikulum mereka sudah tahu. Profil pelajar Pancasila ada 5 dimensi. Dan ini pertama ada ini baca dulu. Beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Di kelas saya itu tidak ada. Nah, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kebijakan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu ini kalau memang ya betul. Tidak menyadari. Nah, pembelajaran kita yang di dalam kelas itu harus ini mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Ini sudah penyanyinya, ini sudah booming ini Bapak Ibu pasti sudah tahu. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa. Pernah dengar? Nah, dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong nanti begitu. Yang itu bisa nanti di searching ya, kemudian nanti diajarkan kepada anak didik. Supaya kita juga bisa ingat, oh profil Pancasila itu dari ngaji kita bisa ingat. Nah, ini selanjutnya mengenai tadi pembelajaran berpusat pada murid, itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Apakah kita begitu Bapak Ibu? Guru mengontrol murid. Ya benar ya. Nah untuk sekarang jangan lagi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol diri itu adalah diri sendiri. Ingat, kita hanya sebagai sistem among, hanya menuntut yang baik, yang tidak baik tidak baik. Jangan kita kontrol. Coba diri kita sendiri dikontrol orang lain, suka ada Bapak Ibu? Nah, yang bisa mengontrol diri kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid secara keseluruhan. Kita hanya menuntut tumbuh kembangnya murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya ini Bapak Ibu. Contohnya gini, ada anak kita berkelahi nih. Kamu berkelahi, ibu hukum kamu. Hukum tadi membuat efek jerah. Menurut kita itu positif kan? Ya tak Bapak Ibu? Anak tadi jerah, tidak lagi berkelahi. Apakah besoknya mereka tidak berkelahi lagi? Nah, belum tentu. Nah ini yang dimaksud dengan ilusi bahwa perbuatan positif itu dapat bermanfaat. Misalnya tadi menghukum anak berkelahi. Jerahnya itu sebentar hari itu.
Ada anak tadi kembali lagi berkelahi ya. Ada tadi kembali lagi berkelahi. Kamu nih setiap hari berkelahi, kamu lagi dan kamu lagi. Sudah ibu bilang jangan berkelahi. Padahal kemarin sudah ibu maafkan. Ibu cewek dengan kamu. Nah itu kan seolah anak itu merasa bersalah. Oh, kemarin aku sudah dipukul ibu, aku bersalah kan? Nah, anak tadi merasa bersalah. Nah, apakah besoknya dia tidak akan berkelahi lagi dengan penyesalan itu? Belum tentu ya, belum tentu. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah kita berhak memaksa mulut kita dengan segala aturan yang ketentuan? Kalau istilahnya terpaksa kan, istilahnya kita bisa kasih ancaman yang mendidik. Ya, misalnya kita memaksa, akan tetapi apakah dia tidak mengulangi kesalahan? Pasti diulangi ya, Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya misalnya kita tidak harus memaksa anak didik kita harus ikut dengan apa yang kita lakukan. Diri kita sendiri saja Bapak Ibu apabila dipaksa orang mau enggak? Tidak mau. Itu juga dengan anak didik kita ya. Selanjutnya ini masih menyangkut paradigma baru tadi. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah ini stimulus respon ini yang sudah kita lakukan dalam sehari-hari harusnya kita tidak begini tapi berdasarkan teori kontrol ini. Misalnya realita kebutuhan kita sama. Apakah setiap manusia itu kebutuhannya sama? Tidak. Maka ini realita kebutuhan kita harus berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Apakah apa yang kita lihat itu sama? Maka setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Tentu tidak. Maka kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah begitu? Pada umumnya ya. Nah kita sekarang harus mengubah paradigma tersebut menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk yang dilakukan seorang sejatinya memiliki suatu tujuan. Dari perhatian. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita, mengontrol saya? Tidak bisa. Maka orang lain yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Tentu tidak bisa. Yang bisa mengontrol orang itu ya di orang itu sendiri. Selanjutnya pemaksaan pada saat bukan gagal. Kita membujuk orang tapi gagal. Nah itu jangan lagi dilakukan pembujukan tapi lakukan kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini dengan cara kolaborasi diskusi ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Kamu harus belajar karena kamu akan pintar. Itu model berpikir menang dan menang. Belajar atau pintar. Kalau misalnya tidak belajar maka ya jangan sebut bodoh karena tidak ada anak kita yang bodoh. Nah, iya betul. Jangan kata anak kita bodoh. Kita benar kalau kita kesenangannya bagaimana nanti ada yang dibahas melalui segitiga diskusi. Nah di akhir nanti kita akan diskusi kecil-kecilan untuk apa-apanya itu menanggapi pertanyaan. Itu dari Bapak Ibu Guru yang ada di sini mampu menjawab. Kemudian konsep disiplin positif yang kedua dari budaya positif itu disiplin positif. Nah ini tadi ya sudah disebutkan panjang lebar oleh tadi pembuka oleh ibu kepala sekolah. Disiplin. Berbicara tentang disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Berarti disiplin itu mengenai waktu. Oke, ada lagi.
pengertian disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, dari sini tampak jelas bahwa disiplin itu bukan hanya sekedar waktu saja. Kemudian pengertian dari disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman atau dengan hukuman. Berarti ketika kita mendisiplinkan murid itu kita tidak harus menghukum, tidak harus memberi hadiah atau tidak harus dengan ancaman. Jadi kalau jadi hukuman kadang itu siswa itu cuman hukumannya paling misal ambil sampah. Banyak lagi yang pilih ambil sampah, ibarat. Iya. Jadi itu kadang keras salah ada tuh. Ya, nanti kita akan diskusikan bagaimana caranya mendisiplinkan peserta didik kita kalau harus kita hukum ya. Hanya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berpeluang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini artinya anak didik itu tidak perlu dihukum, tapi dia menyadari sendiri bahwa mereka melakukan kesalahan, misalnya buang sampah. Oh, aku salah buang sampah. Tidak harus kita hukum tadi. Nah, ini konsep budaya positif yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang tadi berhubungan dengan disiplin positif, dengan disiplin yang kita sebutkan di depan tadi. Ini sebenarnya banyak contohnya Bapak Ibu, tapi saya ambil 3 saja. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Ini nilai ini tidak pandang bulu, artinya dia harus diterapkan pada semua orang di sekolah, walaupun berbeda suku, bangsa, agama, maupun latar belakang, walaupun tak kaya, miskin, tak dia anak siapa, anak guru, anak tetangga, semuanya sama. Harus siap melakukan nilai kebajikan yang sudah disepakati di sekolah. Nah, dalam profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yang tertuang dari profil pelajar Pancasila ini seperti tadi tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa, pendidikan global, gotong royong, mandiri, kritis, dan bernalar kritis. Di dalam ilmu primarius program PRP, nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keikutsertaan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan apa itu? Ya, hilang apa yang hubungannya. Selanjutnya di dalam keterampilan hidup atau life skill di dalam kehidupan kita ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang harus kita miliki sebagai guru dan mendorong murid untuk memiliki nilai kebajikan yang ada di sini. Bagaimana caranya? Nanti kita diskusi ya. Nah, ini apa namanya ini? Konsep budaya positif yang selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan. Ketika saya menyebutkan kata kebutuhan, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebutuhan. Standar harga negara.
Ya, kebutuhan itu sesuatu yang kita perlukan. Ya enggak, Oke? Ya, sesuatu yang kita perlukan. Nah, kebutuhan itu terdiri dari kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang kita miliki yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, belajar dari kebutuhan. Nah, ini dong. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apakah kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan? Ya, bagaimana caranya? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kita kaitkan dengan siswa kita, bagaimana nih kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup. Misalnya begini, ada anak di kelas, dia malas-malasan, tidur-tiduran ketika masuk ke kelas, pernah nemu? Nah, iya, paparan, coba ditanya, kenapa harus malas, lapar, ya kan? Itu artinya kebutuhan tahan hidupnya tidak terpenuhi. Jangan langsung kita marah, kita tanya ke dulu, tanya begini. Betul, ya. Kita tanya dulu, apa menyebabkan hal lesu? Dan setelah kau datang terlambat, lesu berskala jangan, ya. Kita tanya dulu apa itu. Itu kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Kadang-kadang itu jawabannya tidak sesuai. Pokoknya kita jadi emosi. Kenapa terlambat? Kesiangan. Ada punya sesuatu dari mana? Salah saja pada sesuatu. Jadi kita mungkin ada emosi. Iya. Emosi ya, emosi ya. Nanti kita bahas di posisi kontrol dulu ya. Kita bahas itu dari posisi kontrol dulu. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apa saja ini? Terdiri dari apa saja? Terima, memberikan, berbagi, bersama, bekerja dan kelompok. Contohnya di dalam kelas saya. Apa yang ada dalam kelas? Ya. Ya. Menghargai kerja orang baik. Jadi dia kasih orang diterima, diperhatikan, diperhatikan. Jangan di sisi. Nanti kita bahas di posisi kontrol dulu. Ada yang bahas di posisi kontrol dulu. Kita lanjut ke kebutuhan ketiga. Ada yang paling mudah sekali dibuat. Kebutuhan ketiga itu penguasaan. Yang terdiri dari harga diri, pengakuan atas kemampuan, prestasi yang ingin dan didengar. Ini Bapak Ibu, harga diri, pengakuan atas kemampuan, prestasi diakui dan didengar.
bisa membaca belum? Tidak belum. Kita tetap menghargai dia. Kita bisa sanjung-sanjung, diberi Kita motivasi. dulu adalah menuntut. Ya, salah bagus. Kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Nah, kebebasan di sini ada yang bisa memberi pemahaman. Kebebasan itu terdiri dari diri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan arah dirinya. Ada yang bisa memberi pemahaman? Kebebasan diberikan Itu kebebasan. bagian yang tidak mampu, kan? Bisa Wow. memilih. Nah, Yang bisa mampu memilih. dengannya kita bagi kepada kami itu. Ya, boleh. Mana kali 10-nya kali 1 lah kata. Ya, bagus. Berarti. Lupa. Permasalahan kita di dalam relasi nah, balik ke kebebasan ini maksudnya nih, kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk memilih sendiri apa yang mau pelajari. Aku nanya ke Bu. Kita ada sesi tanya jawab dan pertanyaan. Ini anak memilih sendiri apa yang mau pelajari. Dia belajar sesuai dengan keinginan dia. Ingat, guru menuntut, bukan memberi kebebasan secara langsung. Guru menuntut. Kalau tidak menuntut, Berarti nanti aku udah pilih itu. Kalau macam kau nak, kadang-kadang aku timbul iri pak yang lain kalau nak tinggi juga. Kadang-kadang duduk kan nyoto di bibirnya. Ibu kan duduk situ bu. Kami kan, banyak ini buat. ya sebelum sesi yang Bulan juga. ya oke. Ini kita kebebasan ya, guru menyuruh anak memilih sendiri apa yang keinginannya untuk menjadi belajar. Yang terakhir, kesenangan. Kita butuh kesenangan. Butuh, murid butuh kesenangan. Butuh, tentu saja butuh. Nah, bagian dari kesenangan ini adalah bermain di rumah, antusiasme dan tertawa. Ya kalau kesenangan tidak mungkin nangis ya Bapak Ibu, pasti tertawa. Coba apa yang terlintas dengan Bapak Ibu ketika kita sebagai pendidik membuat anak kita ini menjadi gembira dengan cara apa yang terlintas itu? Ketika belajar Matika, kamu pertama matika pelajaran. Sudah mungkin agak lagi nunggu kita nih. Sampai sudah disuruh menggambar. Wah, sudah Jadi ketika menyuruh anak menggambar itu merupakan suatu yang membuat mereka bahagia ya. Oke Bu, saya luruskan sedikit. Menggambar itu bagian dari mata pelajaran yang lain lagi. Ketika pelajaran matematika, ya dia harus fokus di pelajaran dia. Salah satu cara ini saya berbagi, salah satu cara bagaimana membuat anak itu merasa ketawa gembira tadi dengan ice breaking. Nah, ice breaking tahu yang tadi kita lakukan di awal? Apa ya? Sedikit. Aku sedikit. Kembali dan terfokus kembali. SPT macam-macam dan bisa kita ciptakan sendiri, kita buka YouTube, buka TikTok banyak. Konsep budaya positif selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Nah ini tugas kita sebagai guru untuk memotivasi peserta didik. Motivasi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik. Ada yang tahu apa itu motivasi ekstrinsik? Ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini motivasi yang berada dari dalam diri. Intrinsik ini motivasi yang berada di dalam diri sendiri. Motivasi intrinsik ini biasanya dilakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya siswa
Ya kan? Kemudian ini, motivasi esensi ini juga dilakukan hanya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Misalnya, siapa yang rajin belajar dan banyak membaca pada esok hari, ibu akan beri permen misalnya. Nanti anak itu membaca hanya ketika mendapat permen, setelahnya tidak dapat lagi. Ya, tambahnya hadiah terus itu, tidak mungkin kan? Nah, maka tugas kita sebagai pendidik harus menunjukkan motivasi yang terdapat di dalam diri siswa, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini dilakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengenai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yakini. Misalnya tadi datang terlambat, dia tidak akan datang terlambat karena dia menyadari di dalam dirinya itu bahwa kalau aku datang terlambat yang rugi aku tidak misalnya tidak dapat mengikuti pelajaran, terlewatkan pelajaran ketika aku terlambat, seperti itu. Jangan dia datang ke sekolah karena takut dengan hukuman dan hanya mendapat penghargaan saja. Tugas kita sangat berat, apalagi memunculkan ini motivasi intrinsik pada diri siswa itu. Kita sendiri saja, Bapak Ibu, misalnya saya ajak Bapak Ibu ikut guru penggerak, ya kan? Saya ajak Bapak Ibu mendaftar sebagai guru penggerak. Apakah cukup hanya saya yang mengajar? Cukup tak kira-kira? Tidak cukup, karena motivasi itu dari orang lain. Nah, betul. Kalau tidak ada kemampuan dari diri sendiri, tidak akan jadi, tidak akan selesai. Ya, itu bentuk motivasi. Nah, hadiah yang itu bergerak. Apa harus saya iming-imingi dulu hadiah? Apa itu bergerak? Ya. Dan tadi terkait dari ini motivasi ini tadi sebagai pengukur yang dilaksanakan hanya karena hukuman, kemudian ada dosa. Nah ini tadi ya, yang asing di telinga kita itu restitusi. Ini semua hanya apa namanya penyelesaian masalah murid, masalah untuk menghadapi masalah ini, penyelesaian masalah yang pertama dengan hukuman, yang kedua dengan konsekuensi, yang ketiga dengan restitusi. Hukuman ini biasanya apabila kita melakukan kesalahan, kita secara tiba-tiba berhukuman, dengan tidak terencana. Nah, kemudian ketika murid melakukan kesalahan, dia sudah tahu kalau kesalahan maka aku akan mendapatkan hukuman. Nah itu mindset murid itu, karena terjadi selama ini begitu, harusnya tidak begitu ya. Hukuman itu biasanya bersifat fisik, tidak. Kalau kita yang berhukuman pasti fisik. Disuruh apa anak? Isi-isi. Apa lagi? Sampah. Apa lagi? Sekerja, lari di lapangan kan? Itu merupakan hukuman bersifat fisik ya. Kemudian konsekuensi. Sebenarnya Bapak Ibu, konsekuensi ini tidak jauh berbeda dari hukuman. Tapi konsekuensi ini sudah disepakati, sudah direncanakan dan diketahui oleh semua pihak. Misalnya kalau kita dalam kelas antara guru dengan murid, saya begini, kita harus melaksanakan piket kelas, yang tidak piket kelas akan dikenakan sanksi. Nah itu kan sudah merupakan kesepakatan. Jadi anak-anak itu tahu kalau tidak piket kelas konsekuensinya apa? Dihukum. Nah itu konsekuensi dengan hukuman. Nah yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan restitusi. Saya berikan dulu pengertiannya bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti akan kita bahas di segi 3 restitusi secara mendalam ya. Nah ini tadi ada apa namanya konsep budaya positif yang selanjutnya itu 5 posisi kontrol guru. Tadi kan banyak permasalahan yang Bapak Ibu rasakan di dalam kelas ya kan. Permasalahan di dalam kelas itu kita harus menempatkan diri kita itu
posisi yang mana ketika menghadapi masalah anak di dalam kelas. Nah, ada 5 posisi guru kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum, coba ada nggak terbayang? Bagaimana sih posisi saya sebagai penghukum? Coba, ada terbayang nggak? Ya, bagaimana? Terbayang nggak macam posisi penghukum? Ibu udah mau tahu, pokoknya kalau datang terlambat bisa. Kalau bisa nggak bisa. Seperti itu lah kira-kira. Iya, itu sebagai penghukum. Nah, yang kedua membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Coba apa yang terpikirkan? Ya. Kemudian guru sebagai teman. Kemudian posisi kontrol guru selanjutnya sebagai pemantau dan yang terakhir sebagai manajer. Pernah dengar guru sebagai manajer? Manajer sawit. Guru sebagai manajer. Ya. Ada nggak terbayang di benak Bapak Ibu bagaimana posisi manajer itu ketika menghadapi masalah? Saat kita manajer di kelas, manajer sebagai manajer ketika anak bermasalah bagaimana cara kita menghadapi? Terbayang nggak? Mendengar keluhan. Ya, lanjut. Ya. Tidak mendengar sebelah pihak. Permasalahan kita di belakang. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Misalnya ini ada kasus nih. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pernahkah itu terjadi di sekolah kita? Oke, sering. Nah di sini kita memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Pemantau teman atau manajer? Nah, ketika kita berada di sini, kita berada selama 1 jam. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita berada di sini, hormat pada bendera selama 1 jam bisa. Ini posisi kita sebagai penghukum. Kemudian ketika kita berada di sini, kita panggilan ya. Nah, berapa kali ibu bilang pakai atribut selengkapnya? Kamu selalu saja sudah berapa kali memberitahu kamu selalu saya tidak memakai. Setiap hari Senin kamu terus. Nah ini posisi kita berarti di kita membuat anak tersebut merasa bersalah. Ketika kita di sini, jangan ulangi lagi ya. Ketika kita mengatakan bahwa jangan ulangi lagi ya, itu artinya posisi kita sebagai teman. Kemudian ini posisi kita sebagai pemantau. Kamu tahu tidak konsekuensi ketika tidak memakai atribut saat bicara? Ketika kita ada pertanyaan seperti itu, maka posisi kita sebagai pemantau. Oke, selanjutnya ini adalah posisi yang sangat ideal yang seharusnya kita punya, yang harusnya kita terapkan dalam setiap permasalahan yang ada pada peserta didik, yaitu posisi manajer. Ketika kita memanggil anak, kemudian kita tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kita tanya lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ketika kita mengeluarkan pertanyaan seperti ini terhadap permasalahan anak, maka posisi kita di sini sebagai ya, Ibu. Nah, saya ada kuis.
ketika kita menyuruh anak melengkapi, nah ini kembali ke mantau. Ketika kita menyuruh anak melengkapi, sekarang beli sana di situ, mana situ beli. Nah itu kita harus mantau. Nanti kita akan lihat video bagaimana seorang manajer misalnya ada masalah. Oh, baik mana? Nah ini saya ada tulis Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tebak. Sebagai di mana posisi kontrol? Posisi kontrol apakah saya? Ketika ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi kan sudah saya bahas betul. Ini jawabannya di posisi yang mana? Penghukumkan, memantau, membuat rasa bersalah, tekankan atau sebagai manajer. Ya, ingat penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau dan manajer. Oke. Tunggu dulu, boleh lagi. Oke, nah baca kembali ya. Baca kembali. Merasa bersalah. Saya Oke. kecewa. Lebih baca dulu. Baca dulu. 5 posisi kontrol. Harus minum satu. Iya, dia harus pilih salah satu. Ini manajer. Ini pertanyaan. Ah, ini pertanyaan. Oke, silakan Bapak Ibu Pak. Ketika ada saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai posisi kontrol sebagai apakah saya? Pembalas apa? Mantau. Sekali lagi. Saya Ulangin ini. Oke. ulangi, Bro. Oke. Membuat merasa bersalah. Oke. Mantau. Membuat merasa bersalah. Saya. Membuat merasa bersalah. Nah, kembali saya. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai posisi kontrol sebagai apakah saya? Buat merasa bersalah. Manajer pembahasan bersalah. Manajer. Oke, kita lihat jawabannya. Renungkan. Jawabannya adalah pembahasan bersalah. Yang kecewa juga kan? Ya. Tadi ada kata kecewa. Pertanyaan selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Oke, pemantau. Yang lain. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Ada penekanan suara di sini. Oke, berhukum yang lain lagi. Kamu selalu berbuat salah kan? Ya. Habis? Belajar. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Kita tunggunya, Bos. Ya, oke, kita lihat jawabannya sama-sama. Jeng, jeng, jeng. Pertanyaan selanjutnya. Ayolah, lakukan ini Bapak atau Ibu ya. Teman. Ya, sebagai? Oke, sebagai teman. Kita lihat jawabannya. 1, 2, 3. Manajer. Ini sebagai teman ya? Ayolah lakukan itu Bapak Ibu ya. Ini sebagai teman. Ini sudah temukan hasilnya. Orang ditanya dua tadi lah. Karena revisi kalau kan tidak pasti. Karena tadi sudah lompat jawabannya. Ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Ada sesuatu yang kurang gitu. Nah, dari pemahaman tadi kita sudah tahu ya posisi kontrol apa yang harus kita miliki ya. Idealnya kita berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Idealnya sebagai teman ya. Idealnya
sebagai manajer. Tidak menutup kemungkinan semuanya kelima-limanya ada. Ya, tidak menutup kemungkinan. Meskipun hukum misal, ya jangan aku hukum dengan secara fisik ataupun secara mental, tapi hukumnya secara membangun, ya. Tapi kalau rumah kerja di sini lagi, hukum. Kita bayangkan sendiri Bu, apakah itu membangun? Secara tidak langsung kita bisa berpikir anak hormat bendera berjam-jam tidak mengikuti pelajaran, ya kan? Nah, itu. Apalagi suruh keluarga, nak ada pelajar. Ya, benar sekali ya. Konsep budaya positif selanjutnya itu keyakinan kelas. Pernah dengar kata keyakinan kelas, Bapak Ibu? Hah? Belum. Yang beredar lihat foto di FB itu keyakinan kelas. Yang kita buat itu contohnya Bapak Ibu, dan di belakang kelas saya. Bisa. Peraturan. Nah, timbul pertanyaan di sini keyakinan, sementara di situ peraturan kan? Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sementara yang saya tuliskan di situ adalah peraturan kelas. Ini maksud dan tujuannya maksudnya sama, tapi ya. Coba Bapak Ibu pikirkan atau utarakan apa perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Contohnya keluarga, pasti dia duduk di bangku keluarga. Darah mana kan butuhkan hamil. Ayo, apa lagi? Apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Menurut Bapak Ibu ada perbedaan tidak? Ada. Ayo coba sebutkan Bapak Ibu. Yakin. Peraturan itu kelas 1, kelas 2 sama. Lalu, Keyakinan kalau sudah jelas. peraturan itu harus dikerjakan dalam kelas itu, rangka keyakinan itu, anak-anak itu dengan peraturan maksud dia yakin, harus itu melaksanakan. Berarti ada hubungan itu antara keyakinan dengan peraturan ya? Yakin bahwa anak itu nak mengikutinya. Kalau peraturan itu aturan atau kegiatan yang berkaitan dengan kelas. Yang lain boleh pendapatnya? Sehingga dengan ada aturan maka keyakinan itu mampu melaksanakan. Ya. Mungkin. Ya mungkin ya, boleh. Tidak ada yang menyalahkan ketika kita berkegiatan. Boleh. Kalau keyakinan itu mungkin ketika dia melakukan kesalahan dia tidak dapat hukuman sanksi. Ya. Tapi kalau peraturan sudah jelas ada sanksi yang telah dibuat. Ya, bagus ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kembali saya jelaskan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu Bapak Ibu dibuat bersama-sama dan dijalankan bersama-sama dengan siswa. Kalau kita di sekolah, keyakinan sekolah kita buat sama-sama antara kepala sekolah dengan guru. Ketika di dalam kelas kita buat bersama-sama antara guru dengan siswa dan disepakati bersama. Itu keyakinan kelas. Kemudian peraturan kelas. Peraturan kelas ini sifatnya hanya satu arah. Hanya ditentukan oleh guru saja, tidak melibatkan murid. Sehingga dalam peraturan ini timbullah seperti yang dikatakan Pak Yanto tadi, timbullah sanksi. Jika ketiga anak tidak menaati peraturan, maka akan ada konsekuensinya atau sanksinya. Berbeda dengan keyakinan, ketika kita membuat kesepakatan atau keyakinan bersama anak, itu artinya kita sama anak tersebut bertanggung jawab dengan apa yang mereka tulis. Oh tadi misalnya aku nulis tidak terlambat datang ke sekolah, otomatis
sekolah. Kita yang itu tidak boleh. Harusnya supervisi itu begitu. Harus diskusi antara guru dan kepala sekolah dan juga menyangkut warga sekolah yang lain seperti komite sebenarnya ya, orang tua. Dan lagi keyakinan kelas ini tadi setelah dibuat harus kita sebarkan kepada orang tua murid supaya orang tua murid tahu bahwa anaknya ini di dalam kelas mempunyai peraturan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini. Misal ketika tidak membuat PR, anak harus mengumpulkan PR tepat waktu. Kan orang tuanya harus tahu kalau dia punya PR supaya orang tuanya mengontrol anaknya dari rumah. Sebenarnya seperti itu, harus ada kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua demi kemajuan peserta didik, kemajuan anaknya sendiri. Nah ini cara membuat atau membentuk keyakinan kelas. Pernahkah kita melakukan hal yang seperti ini? Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu harus dibentuk bersifat abstrak, bersifat abstrak itu tahu ya. Kemudian ya berupa pernyataan universal. Universal itu berarti sama-sama dengan murid yang lain. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dibuat dalam pernyataan positif ini maksudnya, misal gini, dalam keyakinan kelas itu dilarang membuang sampah sembarangan, misal. Nah kata dilarang itu negatif, tidak boleh ada kata dilarang atau kata tidak. Kita rubahlah kata-katanya menjadi buanglah sampah. Dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata negatif. Misalnya, jangan terlambat datang sekolah. Kalau kita rubah menjadi kalimat positif, coba. Nah, datang ke sekolah ya. Kemudian membuat keyakinan kelas tidak perlu banyak. 5, 7, 4 saja sudah cukup, tapi benar-benar dilaksanakan. Kemudian ini sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan buat peraturan sekolah matikan HP ketika belajar. Apakah kita membuat HP? Tidak. Ya kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita. Kemudian semua warga sekolah terlibatnya seperti tadi yang saya buat ketika saya contohkan. Ketika dia dengan kelas sudah dibuat, maka sampaikanlah kepada siapa? Orang tua. Supaya orang tua tahu bahwa kita di dalam kelas itu sepakat dengan anak-anaknya mengenai keyakinan kelas itu kedua. Nah ini cara Bapak Ibu, cara kita membuat keyakinan kelas. Ketika masuk keyakinan kelas itu dibuat ketika kita masuk ajaran baru. Kita kasih kertas ke anak itu, suruh dia tulis apa yang harus dia lakukan ketika nanti di dalam kelas. Misalnya kita tidak mau kelas ini terlalu ribut, berarti dia menulis di buku. Setelah ditulis kemudian ditempelkan. Ketika ditempelkan ini nanti ada lagi yang sama ya. Mungkin antara murid yang satu dengan murid yang lain ada sama. Maka nanti kita pilih yang benar-benar sesuai dengan yang ada di sekolah kita atau di kelas kita. Itu cara membuat keyakinan kelas. Saya berharap Bapak Ibu dengan saya sampaikan tentang pembentukan keyakinan kelas di tahun ajaran berikutnya atau di semester kedua nanti semua kelas sudah punya keyakinan kelas. Dan tolong dokumentasikan dan kita laporkan kepada ibu kepala sekolah. Ya Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu siap? Siap, insyaallah. Karena jika kita tidak tahu kita bertanya dengan dia. Ini tadi bagian dari keyakinan kelas berisi tanggung jawab. Isi dari keyakinan kelas itu tanggung jawab, kesehatan, keselamatan, komitmen, menghormati orang lain. Ada yang bisa memberikan contoh mengenai tanggung jawab? Ya, buka kelas terus. Oke. Ya. Lanjut. Ada yang bisa memberi contoh tentang kesehatan? Oke,
Bagus ya. Hebat semua guru kita ini sebenarnya. Tidak hanya Ada GDP ya. implementasinya saja dulu. Kemudian ini mengenai keselamatan. Jalan sebelah kiri, melayang tengok mobil. Mantap. Komitmen. Contoh komitmen. Jangan main jauh. Apa yang namanya? Komitmen itu. Komitmen itu melakukannya melakukannya itu secara kontinu, secara terus menerus itu komitmen. Kesenangan. Ya, harus setiap hari. Ah, sekarang Ya, boleh. macam ini. Ya, seperti saya bilang, Salam. hebat semua sebenarnya. Kemudian menghormati orang lain. Ada yang bisa memberi contoh? Boleh. Menghormati pendapat kawan. Ya. Udah ini gua api kan. Contoh yang apa namanya yang mudah. Ya dah. Berkelahi. Ya, itu menghormati orang lain. Ada kuis lagi Bapak Ibu. Tadi kan sudah tahu nih, kakak kelas itu termasuk yang mana? Tanggung jawab, kesehatan, semua sudah tahu contohnya. Nah ini ada kuis. Ya silakan. Yang nomor 1 termasuk bagian mana? Nomor 2, nomor 3, 4, dan selanjutnya. Kalau sudah baca buku-buku lagi depannya. Nomor 2, lanjut nomor 2. Oke, saling menghormati, lanjut nomor 3. Hadir ke sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Komitmen, tanggung jawab. Jawab, kalau dia pikir misalnya Ya, oke, komitmen, lanjut. Jangan melakukan kekerasan. melakukan kekerasan. Ini nih keselamatan, komitmen, menghormati orang lain. Oke, keselamatan, lanjut. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan, lanjut. Jangan terus penggilaan. Komitmen ya. Menteri, Oke, lanjut. Kondisi Kesehatan. membersihkan kelas sebelum pelajaran. Kesehatan. Oke, kita lihat jawabannya. Tanggung jawab. Oke. Oh, Hadir ke sekolah, menghormati orang lain, baik berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan keselamatan, mengantri, menghormati orang lain dan bersabar, kondisi kabut basah menggunakan masker. Nah, harusnya sekarang ini terdapat membersihkan kelas sebelum belajar, tanggung jawab dan komitmen. Dari sini terbayang nggak Bapak Ibu nanti dalam kelas apa yang seperti apa? Ada nggak bayangnya? Bayangkan di dalam benakku besok apa untuk pelajaran kelas? Kurang kelas. Settingan kelas. Meyakinkan. Ya, sudah terbayang ya? Alhamdulillah. Nah ini yang terakhir. Tadi konsep budaya positif yang terakhir. Segitiga restitusi. Yang tadi ditanya-tanya, yang asing di telinga. Sama Bapak Ibu, saya juga asing dan saya dapatkan ini hanya di PDP, pendidikan bergerak. Harusnya semua yang ada di sini bergerak. Kami lebih ke umur. Jadi paham gitu kan. Bukan lebih tahu. Segitiga. Nah jadi ketika membicarakan segitiga itu artinya 3 ya. Ini yang pertama di bawah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan
restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini dilakukan ketika menghadapi permasalahan yang sedang dijalani. Yang posisinya adalah sebagai manajer, tidak sebagai pendukung, pembahasan masalah dan lainnya. Posisi segitiga restitusi ini hanya sebagai manajer. Baik, ini penjelasan selanjutnya mengenai menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita ini adalah kata-kata yang disusun ketika menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kata-kata yang keluar ketika kita sebagai manajer untuk menstabilkan identitas beserta diri kita ketika melakukan kesalahan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata yang muncul dalam melakukan segitiga restitusi pada tingkat validasi tindakan yang salah ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsipnya telah dikontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Nah ini, menanyakan keyakinan ini termasuk motivasi intrinsik. Kata-kata yang muncul dari tahap menanyakan keyakinan di segitiga visi itu, apa keyakinan kelas kita, kemudian apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Tadi penjelasan dari bagian-bagian segitiga restitusi. Nah ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ada videonya, ini adalah video penjelasannya, nanti bisa dilihat tahap-tahapnya seperti apa untuk lebih memahami dari bagian dari penjelasan saya tadi. Ini contoh penerapan restitusi yang ada di OMS-DGP. Nanti ada juga saya tayangkan contoh penerapan restitusi di sekolah kita. Ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Lawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi.
ya. Sarah. Ini murid Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Ada lagi contohnya di sekolah kita juga saya buat sendiri. Oke, sebelum penjelasannya kita lanjut ke situ ya. Suka nyontek hasil kerjaan saya, bukan hanya kerja di sekolah, tetapi juga suatu kegiatan. Oke, gitu ya. Kalau ibu jadi di posisi batas, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu tadi apa yang Bagas lakukan terhadap orang? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Bagas dan tanpa sadar saya melakukan. Oke, Bagas melakukan hal tersebut pasti ada alasannya kan? Iya, Bu, masa kerjaan saya dicontek oleh bahan saya diam saja. Saya sudah susah payah mengerjakannya, tapi bahan saya contek tidak mau belajar. Oke, ibu rasa tindakan yang Bagas lakukan itu harus dilakukan karena Bagas tidak mau hasil kerjaan Bagas dicontek oleh bahan. Ibu sangat menghargai tindakan Bagas yang tidak berbuat buruk dan itu, misalnya dengan memukul bahan. Nah, sekarang coba Bagas pikirkan tindakan Bagas yang marah-marah, terus memaki-maki bahan, sampai memukul bahan, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas itu? Menurut Bagas, keyakinan kelas yang mana yang Bagas langgar? Saling menghormati antar teman. Apakah saling menghormati antar teman tersebut sangat penting menurut Bagas? Penting Bu, Oke, kenapa? supaya kita punya banyak teman. Bagus ya. Jika menurut Bagas itu penting, lalu apa yang akan Bagas lakukan ketika Bagas langgar? Saya akan sabar. Bagus ya. Apakah Bagas bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang akan Bagas lakukan? Saya akan selalu sabar dan
selanjutnya harus menggunakan semua komputer, maka langsung bisa melakukan sama ibu atau melakukan sama guru mata pelajaran yang lain. Oke guys, tindakan yang pada sudah lakukan itu sudah tepat dan sudah sangat bagus sekali. Nah sekarang Bagas tetap semangat, sekarang Bagas belajar beristirahat kembali. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu sudah melihat videonya. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari video? Penyelesaian masalah dengan tidak marah-marah. Ya, tapi kita ya menimbulkan memotivasi anak itu untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Karena di terakhir ditanyakan keyakinannya. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tentu dia menjawab tidak. Nah keyakinan kelas tadi kan ada keyakinan kelas yang mana yang dilanggar. Nah jadi anak itu tahu sendiri kesalahannya dan tahu sendiri solusi. Nah begitulah kira-kira kita sebagai guru yang berperan sebagai yang memiliki posisi kontrol tadi di posisi manajer dalam menyelesaikan masalah murid yang bermasalah di kelas itu ya. Ya, misalkan masalah tanpa masalah. Terus selanjutnya apakah kita akan ada diskusi itu nanti ya. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran hari ini. Dan selanjutnya itu penutup dari paparan saya dan sampai akhir ini dapat simpulkan bahwa dalam penerapan program budaya positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Posisi kontrol itu tahu kan? Nah, sebagai apa itu? Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Sebagai among tadi sudah memahami dan saya jelaskan. Kita hanya menuntun, ya. Sebagai among tepatnya tadi, among itu sebagai manajer. Kemudian menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemudian insan yang merdeka dan insan yang bertanggung jawab. Tugas kita itu ya. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang jika ada kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan tadi. Untuk sesi diskusi nanti akan kita lanjutkan. Setelah ini misalnya ada pertanyaan nanti akan saya jawab atau akan guru yang lain bisa membantu saya dalam menjawabnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.